Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda di tengah teriknya sinar matahari, potensi kita mengalami dehidrasi sangat besar. Demi mempertahankan kecepatan atau kemampuan di tanjakan, kita akan berjuang keras untuk mempertahankan power kita pada tingkat tertentu. Power sangat penting dalam kinerja bersepeda, tetapi hidrasi sama pentingnya dengan menjaga power tetap tinggi. Dari sudut pandang struktural atau fungsional, air adalah deterjen dan bahan pembersih untuk tubuh kita. Air dibutuhkan oleh setiap sel dalam tubuh agar sel berfungsi dengan baik, dan sangat penting dalam menyaring racun yang kita hirup dan makan setiap hari. Nah, apa saja efek yang dirasakan tubuh kita bila kita mengalami dehidrasi? Otak. Seluruh sel tubuh kita akan terkait dengan otak. Ketika sel-sel tubuh kekurangan air dan tubuh mengalami kondisi dehidrasi, maka sel-sel tubuh akan mengirim sinyal ke otak kita yang akan memberitahu otak bahwa tubuh kita mengalami dehidrasi, dan otak akan memunculkan rasa haus kepada kita. Tetapi efek dehidrasi terhadap otak tidak hanya direspon dengan munculnya rasa haus saja, juga akan mempengaruhi otak kita dengan cara yang lebih mengejutkan. Meskipun mekanismenya tidak sepenuhnya dipahami, dehidrasi terkait dengan penurunan mood dan kinerja kognitif. Sebuah bahasan ilmiah di Journal of American College of Nutrition bulan Juni 2013 mengungkapkan bahwa tingkat dehidrasi hanya 2% saja sudah cukup untuk mengganggu kinerja dalam tugas-tugas yang membutuhkan perhatian, psikomotor, dan keterampilan memori langsung. Dan meskipun hanya melibatkan responden yang sedikit, sebuah penelitian yang dilakukan bulan Februari 2012 dan diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa dehidrasi ringan saja sudah cukup untuk menyebabkan gangguan mood. Dehidrasi juga dapat menyebabkan masalah di otak ketika kadar elektrolit turun terlalu rendah. Elektrolit adalah mineral seperti kalium dan natrium yang membantu sinyal listrik melewati sel. Menurut Mayo Clinic, jika kadar elektrolit kita terlalu rendah, sinyal-sinyal listrik yang melewati sel bisa mengalami kegagalan atau gangguan yang dapat menyebabkan otot berkedut tanpa disengaja dan bahkan kejang. Ginjal dan sistem perkemihan kita. Di samping menerbitkan rasa haus, sinyal yang dikirim oleh sel-sel tubuh kita juga membuat hipotalamus otak kita akan melepaskan hormon yang disebut vasopresin, yang dikenal sebagai hormon antidiuretik. Hormon ini memberitahu ginjal untuk mengeluarkan lebih sedikit air dari darah, yang menyebabkan buang air kecil lebih sedikit dan warna urin yang lebih gelap dan lebih pekat. Ginjal adalah filter utama untuk darah kita, dan tanpa cairan yang cukup, ginjal tidak dapat mengeluarkan produk penguraian alami dan racun dari aliran darah kita. Dan hebatnya, ginjal kita mampu menyaring sebanyak 208 liter cairan sehari, hampir sama dengan kapasitas toren ukuran kecil. Dan menurut National Kidney Foundation, jika kita terus-menerus mengalami dehidrasi dalam jangka waktu yang lama, ginjal kita akan bekerja ekstra keras. Ini dapat menyebabkan sesuatu yang disebut cedera ginjal akut, suatu bentuk kerusakan yang menempatkan kita pada risiko penyakit ginjal yang lebih tinggi. Terlebih lagi, kurangnya cairan tubuh dapat menjadi kontributor utama pembentukan batu ginjal. Orang yang tinggal di iklim yang hangat dan kering, dan mereka yang banyak berkeringat, mungkin berisiko lebih tinggi daripada yang lain. Darah. Bahan baku darah adalah cairan tubuh, sehingga ketika kadar cairan kita turun, maka dapat dipastikan volume darah yang diproduksi tubuh kita juga ikut turun.
Di samping itu, cairan tubuh juga dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mempertahankan tekanan darah yang sesuai. Dehidrasi dapat menyebabkan hipotensi atau tekanan darah rendah yang dapat menyebabkan kita pingsan. Dan dehidrasi juga membuat kita kekurangan darah atau anemia. Pada tingkat yang ekstrim, menurut US National Library of Medicine, dehidrasi dapat menyebabkan kondisi darurat yang disebut shock hipovolemik, di mana volume darah yang rendah menyebabkan penurunan besar dalam tekanan darah dan jumlah oksigen dalam darah. Jantung tidak dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh yang dapat menyebabkan kegagalan organ. Saat darah kita menjadi lebih kental, kandungan oksigen dalam darah pun menurun. Maka jantung akan berusaha meningkatkan denyutnya, yang tentunya akan diimbangi dengan laju pernapasan yang tinggi agar tubuh tetap mendapatkan volume oksigen yang seharusnya. Kondisi ini pada dasarnya membuat tubuh kita berada dalam kondisi stres, sehingga bukan hal yang aneh untuk kemudian mengalami hal-hal seperti sakit kepala, kelelahan, ketegangan mata, penurunan gairah seks, dan penurunan kualitas tidur karena otak dalam keadaan melawan atau bekerja terlalu keras. Sistem pencernaan kita, khususnya usus, membutuhkan hidrasi yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Air dibutuhkan untuk motilitas optimal, pergerakan limbah melalui sistem pencernaan kita, dan kesehatan usus. Oleh karena itu, kekurangan cairan tubuh membuat kita kesulitan untuk buang air besar. Dehidrasi juga dapat merusak lapisan mukosa usus dan mikrobioma kita, di mana kedua hal ini adalah faktor penting dalam pencernaan dan kesehatan kita secara keseluruhan. Kulit. Kurangnya cairan tubuh kita akan berdampak serius pada kulit kita. Meskipun kita mungkin tidak menyadarinya, kulit kita sebenarnya adalah organ terbesar dalam sistem kekebalan tubuh kita. Kulit yang sehat bertindak sebagai penghalang alami terhadap kuman dari lingkungan kita. Tetapi asupan cairan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan bibir pecah-pecah dan kulit kering, yang menjadi tempat patogen untuk masuk ke dalam tubuh kita. Hidrasi yang baik sangat penting untuk kesehatan kulit. Meskipun ukuran sampelnya kecil, sebuah penelitian bulan Agustus 2015 di Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology menemukan korelasi positif antara pengukuran kesehatan kulit dan hidrasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.